wabarakatuh, mahasiswa Teknik Elektro, kuliah pengenalan TIK. Yang saya hormati, yang saya ya lumayan sayangi. Terima kasih ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih sudah mengumpulkan UTS. Saya sangat mengapresiasi usahanya dengan segala banyak cobaan dan hambatan tetap berusaha mengirimkan, terutama yang rajin-rajin ya, yang mengirimkan di 1-2 hari pertama. Jadi mohon maaf juga saya tidak bisa memfasilitasi semuanya untuk revisi. Kalau sudah dekat deadline gitu pasti banyak yang ngumpulin. Jadi kalau udah seperti itu akan lebih sulit bagi saya untuk memeriksa satu persatu. Jadi biasanya memang kalau di saya ngumpulin lebih awal itu bisa dapat bonus revisi lah kalau kebetulan saya lagi lowong. Untuk nilai UTS belum semuanya berhasil saya nilai. Jadi nanti insya Allah akan saya selesaikan hari ini. Daftar nilai akan saya kirimkan. Untuk yang nilainya masih kurang di bawah 70 ya saya anggap masih kurang. Bukan berarti tidak bisa dapat A, tetap saja bisa dapat A. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal kuliah, nanti di akhir masa kuliah, terutama mendekati UAS atau setelah UAS, itu akan ada periode waktu untuk mengumpulkan tugas perbaikan, seperti itu. Jadi aturan di perkuliahan saya biasanya saya akan sangat menghargai usaha gitu ya, bukan masalah bagus-bagusan, keren-kerenan. Kadang-kadang kita harus bisa menerima kenyataan bahwa oke, saya bisa di sini tapi saya tidak bisa di situ gitu. Tapi bukan berarti itu harus mengecilkan usaha kita. Jadi selama ada jalan tetap harus diusahakan. Dan saya berminat untuk memberikan jalan itu bagi yang ingin berusaha untuk memperbaiki nilai. Untuk ujian kemarin, sejauh ini yang saya pahami sekitar 50% lah. Saya kira sekitar 50% sudah bisa mengaplikasikan dengan baik, 25% dengan lumayan, dan 25% lagi dengan kurang gitu. Itu untuk mengaplikasikan apa yang sudah saya ajarkan di kelas, terutama untuk menulis dengan menggunakan Microsoft Word dengan optimal gitu ya. Jadi ya mungkin ada kondisi yang membuat kalian tidak bisa menirukan tutorial yang sudah saya berikan di YouTube. Jadi semoga nanti kalau misalkan saya berikan tugas lagi dan ada juga tutorialnya, ya mohon diikuti saja gitu. Dan tentu saja kalau misalkan ada tutorial lain yang lebih baik, langsung cari gitu ya. Jadi ada Mbah Google dan ada Tante YouTube itu langsung digunakan saja gitu. Kalau misalkan ada yang kurang jelas dari kuliah saya, silakan. Jadi ingin mengingatkan juga bedanya perkuliahan dengan masa belajar waktu SMA, di sini dosen atau saya atau mungkin bapak-bapak di teknik elektro yang lain itu perannya sebagai fasilitator. Tetap yang harus belajar secara mandiri adalah kalian. Jadi memang itu adalah suatu pergeseran paradigma yang mungkin masih cukup sulit untuk diadaptasikan gitu ya. Jadi di sini fungsi dosen itu bukan sebagai penyuap informasi gitu. Jadi tidak semua informasi itu mungkin bisa kami berikan gitu. Karena kita juga harus menerima kondisi sekarang bahwa informasi itu harusnya berkembang sangat pesat sekali gitu. Jadi mahasiswa itu diharapkan bisa lebih aktif untuk mencari informasi sendiri, bisa diharapkan untuk lebih ini sendiri ya, berinisiatif sendiri untuk belajar. Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas sudah mengumpulkan UTS-nya. Saya merasa perjuangan kalian gitu ya hebat sekali gitu. Semoga semangatnya tetap bisa dipertahankan sampai nanti tingkat 4 sampai lulus dengan cepat. Seperti itu. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya tahu hari ini hari libur gitu ya. Jadi terima kasih sudah datang gitu. Siapa yang udah nyoblos tadi pagi? Mungkin ada yang nyoblos di sini. Saya, Pak. Oh, Masya Allah. Oke lah. Ya, jangan lupa mandi ya habis nyoblos. Nanti kalau ketemu orang banyak. Saya lagi jadi panitia, Pak. Oh, Masya Allah. Oke, ya sudah. Kalau misalkan ada yang sibuk gitu ya, tetap silakan absen aja. Ya nggak bisa hadir pun nggak apa-apa, karena ini istilahnya kuliah bonus lah. Tapi tetap saya adakan kuliah karena kalau nggak saya adakan sekarang bingung nanti gantinya gimana gitu. Nanti saya nggak pengen kuliah ini mundur-mundur. Dan saya nggak pengen ganggu jadwal yang lain juga, baik itu jadwal saya maupun jadwal kalian. Jadi tetap saya adakan. Seperti biasa nih saya record. Nanti kalau misalkan harus pergi di tengah-tengah, misalkan ada yang tugas jadi panitia juga, Masya Allah hebat, semangat ya. Tetap jaga kesehatan juga dan jaga keselamatan. Silakan nonton YouTube saja. Silakan nonton YouTube saya saja seperti biasa itu. Jadi untuk materi Excel ini mungkin saya berikan tugas, mungkin enggak. Nanti saya mikir-mikir dulu. Tapi yang pasti ini informasinya insya Allah juga bermakna.
insya Allah juga bisa kalian manfaatkan seperti yang pelatihan Word yang minggu lalu sudah saya berikan. Jadi tidak hanya berguna untuk mendukung kalian selama berkuliah, tapi juga setelah kalian menjadi profesional pun insya Allah juga akan sangat bermanfaat. Mau jadi apapun ya, mau jadi peneliti, mau jadi bos, mau jadi manajer, mau jadi engineer, mau jadi konsultan, penguasaan Microsoft Excel itu akan sangat membantu kalian terutama dalam mengolah data. Seperti itu. Nah, jadi buat yang bisa langsung praktek, silakan dibuka file latihan.excel-nya. Hari ini kita akan belajar apa saja. Jadi kita akan belajar untuk fungsi-fungsi dasarnya lagi. Mungkin kalian sudah belajar waktu SMA atau SMK ya, jadi ini harus wajib bisa gitu. Fungsi tambah kurang kali bagi, fungsi sum, fungsi apa lagi? Itu. Kemudian fungsi statistika, itu kurang lebih kita akan mengingat lagi. Ada average, ada max, ada min, ada count juga untuk menghitung ada jumlah berapa gitu ya. Kemudian ada regresi linear. Itu kalau misalkan kalian nanti praktikum, terutama untuk praktikum fisika dasar, atau mungkin juga praktikum elektronika dasar, di mana kalian harus mengumpulkan data, terus kalian harus mencari rumus. Regresi linear itu sangat bermanfaat, terutama untuk ya mencari rumus linear ya, F sama apa, Y sama dengan AX plus B. Kemudian ada fungsi yang lebih rumit lagi, ya ini fungsi referensi. Itu sangat bermanfaat kalau misalkan ada dokumen utama yang ingin kalian referensikan dan ada karakteristik yang bisa dipakai untuk mereferensikan kepada dokumen tersebut. Jadi VLOOKUP. Sebenarnya ada HLOOKUP, tapi itu tidak terlalu banyak berbeda dengan VLOOKUP selama kalian menguasai konsep VLOOKUP dan juga istilahnya ada yang namanya apa ini? Absolute reference. Kalian tidak akan kesulitan. Nah, kemudian ada satu lagi yang bisa kalian bikin pendek, bisa kalian bikin sangat panjang, bisa kalian bikin sangat bertingkat-tingkat kalau kalian kuat. Itu adalah fungsi if then gitu ya, fungsi logika. Dan ini juga ini menarik karena fungsi if then ini selain kalian harus bisa mengerti fungsi-fungsi dasar di dalam Microsoft Excel, kalian juga diajak untuk menggunakan skill logika kalian gitu ya. Kira-kira kalau ya bagaimana, kalau tidak bagaimana. Ini juga akan sangat bermanfaat kalau misalkan di kuliah nanti pemrograman algoritma ya, algoritma pemrograman dengan Pak Afid. Nah, oke. Jadi manfaat materi hari ini apa saja gitu harapannya. Jadi nanti di masa depan kalau kalian ngolah data untuk pengerjaan tugas akademik terutama ya, mungkin nanti di kuliah tingkat 2, tingkat 3, terutama waktu skripsi juga itu kalian nggak kerepotan. Kalian pernah mengalami atau minimal kalian punya link YouTube saya untuk dilihat lagi gitu misalkan suatu hari kalian ingat. Dan tentu saja selain itu kalau misalkan kalian sudah lulus atau kalian ingin mengerjakan skripsi gitu, dengan fungsi-fungsi dasar Excel yang tadi kalian bisa menghasilkan wawasan gitu. Kenapa kita mengolah data angka? Kenapa kita memasukkan data tambah kurang kali bagi mencari suatu fenomena yang menarik di antara angka-angka yang ditunjukkan? Karena intinya kita ingin menghasilkan dari angka, dari data yang kita kumpulkan itu kita bisa dapat pengetahuan apa. Nah, kenapa belajar Excel itu penting? Kira-kira ada yang tahu atau enggak? Untuk menghitung keuangan Pak biasanya. Oke, good. Oke, good. Itu salah satu fungsinya. Thank you. Ada lagi yang lain mungkin? Kenapa belajar Excel itu penting? Ini ada kaitannya dengan apa ya? Ya, dengan tema kuliah kita lah. Tema kuliah selama 1 semester ini gitu. Kenapa belajar Excel itu penting? Karena lebih akurat dan lebih cepat Pak Oke, good. Lebih akurat dan lebih cepat dalam apa? dalam menghitung. Dalam menghitung. Oke, bagus. Salah satu fungsinya memang untuk menghitung. Terima kasih. Mungkin yang lain ada lagi? Kenapa kita harus Memudahkan pekerjaan, Pak. Oke, kerjanya kerja apa? Ya, untuk masa depan gitu. Kayak Oke. kerja apa aja kan bakal kepake. Oke, good. Jadi secara spesifik seperti ini ya. Tema besar dari teknologi informasi dan komunikasi, terutama di era digital ini, adalah big data. Big data analytics. Salah satu profesi yang paling mahal di dunia sekarang ini gitu ya, di luar negeri maupun di Indonesia, itu adalah data scientist atau data analis. Kalau misalkan kalian cek di Google gitu ya, profesi terseksi abad ke-21 itu adalah data analis atau data scientist. Dengan gaji per bulan kalau di luar negeri mungkin bisa sampai 20-an juta.
Kalau di dalam negeri bisa sampai 8 juta, sampai 10 juta kalau di Jakarta. Bisa sampai 15 kalau perusahaannya internasional. Apa fungsinya data scientist dan data analis ini? Mereka adalah karyawan atau personel atau pegawai yang tugasnya menganalisis data. Menggunakan aplikasi yang memang macam-macam ya. Salah satunya adalah Python, ada lagi R, dan yang lain-lain. Tapi dasarnya itu ada di Excel. Kalau kalian ketemu data besar, dasar pengolahannya itu semuanya tetap ada di Excel. Kalau misalkan kalian sudah terbiasa mengolah data di Excel, terutama menggunakan pivot table, itu nggak akan saya ajarkan karena saya sendiri juga masih belajar. Itu adalah skill besar yang tidak semua orang bisa. Dan seperti pada umumnya, skill yang tidak semua orang bisa itu mahal. Itulah kenapa kita jangan menganggap Excel itu hanya untuk mengisi absen gitu ya, atau membuat tabel perhitungan gaji gitu. Ya itu fungsi dasarnya gitu. Tapi di balik itu semua, Excel ini adalah pengolah data. Dan data itu mahal harganya, terutama di era big data saat ini. Itulah kenapa saya sangat sarankan kepada kalian semua untuk menguasai ilmu mengolah data menggunakan Excel. Oke, sebelumnya dari materi yang akan saya ajarkan hari ini, siapa yang sudah pernah belajar, oke lah, aritmatika, statistika saya kira sudah umum. Regresi linear, siapa yang sudah bisa? Siapa yang sudah pernah belajar tentang regresi linear waktu di kuliah? Ada yang pernah? Belum pernah? Oke, good. Berarti itu satu manfaat. Kemudian untuk VLOOKUP, siapa yang mungkin sudah pernah belajar atau sudah pernah mempraktekkan? Belum. Pernah, Pak. Pernah Siapa? diajarkan, Pak, tapi lupa. Oke, good. Jadi nanti kita ingat-ingat ya. Oke, kalau yang if then, siapa yang sudah pernah? Siapa yang belum? Atau semua? Kalau yang udah pernah aja deh, mungkin yang belum lebih banyak. If then itu yang itu, Pak, value if false atau value if true gitu. Yes, benar sekali. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Oh. Pernah. Pernah ya? Agus belum pernah? Agus sudah pernah belum? If then? Belum ya? Jadi itu akan kita praktekkan hari ini ya. Jadi buat mahasiswa yang di depannya sudah ada laptop, silakan buka file Excel yang tadi saya bagi. Lalu kita akan langsung praktek. Kita akan mulai masuk ke materi pertama. Let's see. Ya, ini kita akan belajar tentang regresi linear. Nah, sebelumnya apa itu regresi linear gitu ya? Yang disebut regresi linear itu apabila kita memiliki grafik sebaran X dan Y yang kita hipotesiskan atau kita asumsikan berhubungan, baik itu berhubungan positif ataupun berhubungan negatif, tapi sifatnya linear. Apa yang dimaksud dengan grafik linear? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa bantu jawab? Apa itu grafik linear? Atau hubungan linear? Nah, jadi gini ya. Kalau misalkan kita lihat dari tabel ini saja, dengan suhu dan konsentrasi, ini saya masukkan angkanya agak random, tapi hubungannya linear. Linear positif. Jadi kalau yang satu parameter naik di sebelah kiri, maka yang di sebelah kanan naik juga. Ada ini namanya hubungan linear positif. Suhu dinaikkan, konsentrasi meningkat. Ya, kalau misalkan kita mau bikin inilah ya, kita bikin yang lebih lucu, kita bisa masukkan ini jam belajar dan ini nilai ujian. Dengan asumsi kalau semakin banyak kalian belajar, semakin lama kalian belajar, maka nilai ujiannya naik. Itu hubungannya linear naik. Nah, yang seperti ini bisa kita cari rumusnya gitu. Kenapa kita perlu cari rumus? Karena di dalam bidang teknik elektro, mencari rumus dari suatu kondisi atau suatu komponen atau suatu alat itu penting. Kalau kita tidak tahu rumus kerjanya suatu alat atau suatu komponen itu, maka akan sulit bagi kita untuk menentukan bagaimana kita mengoptimalkan kinerja dari alat atau komponen ini. Karena itulah kenapa regresi linear itu sangat penting untuk dipelajari. Nah, cara membuat grafik regresi linear adalah kita menggunakan chart. Ada yang tahu kira-kira baiknya kita membuat chart apa? Karena chart ada macam-macam jenisnya ya.
Ada yang tahu untuk membuat regresi linear baiknya kita menggunakan chart apa? Tidak tahu, Pak. Nah, oke. Untuk Chart. chart. Line. Nah, good. Kalau untuk regresi linear, yang kita gunakan bukan line. Kalau line itu nanti, yang ini ya, ini itu nanti tidak akan menggambarkan hubungan. Kalau hubungannya random, atau istilahnya A dan B tidak berhubungan, tapi intinya kita pengen lihat hubungannya apa, kita bisa menggunakan insert scatter XY or bubble chart. Ini kelihatan ya di layar saya. Kalau ini diklik, kita pilih yang ini saja. Grafiknya akan muncul seperti ini. Grafiknya akan muncul seperti ini. Kelihatan chartnya? Di sini akan bisa kalian lihat dari jam belajar di bawah dengan nilai ujian di sebelah kiri. 20 jam belajar seminggu ya nilai ujian kira-kira 30 ya, cukup rendah lah ya, tapi nggak apa-apa. Di sini kalian bisa lihat kira-kira gitu ya. Kalian bisa berimajinasi bahwa wah ini grafiknya lurus naik nih dari kiri bawah ke kanan atas. Kira-kira rumusnya seperti apa? Nah, itulah gunanya regresi linear. Dengan Microsoft Word yang dulu untuk membuat regresi linear itu cukup sulit. Tapi dengan Microsoft Excel maksudnya ya. Dengan Microsoft Excel yang generasi 2010 ke atas, untuk membuat regresi linear itu cukup mudah. Yang perlu kalian lakukan hanya melakukan variasi pada desain. Coba kalian cari satu-satu. Saya nggak terlalu kelihatan juga karena gambarnya sangat kecil di layar saya. Coba kalian cari satu-satu yang sampai kayaknya di bawah ya. Sampai bisa muncul garis dan rumus. Kalau tidak ada berarti waktunya kita bikin sendiri. Wah, tidak ada saudara-saudara. Berarti waktunya kita bikin sendiri. Oh, ada quick layout. Nah, di bagian quick layout ini yang bisa kalian cari. Di sini bisa kelihatan ada FX. Kalau kita masukkan ini, layout 9, ini bisa kalian coba-coba ya, satu quick layoutnya ini. Ini bisa kalian coba-coba. Yang paling gampang itu seperti ini. Tuh, ada garis lurus. Ini menggambarkan garis regresi linear, hubungan antara jam belajar di sumbu X dengan nilai ujian di sumbu Y. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, tapi secara umum rumusnya seperti ini. Rumusnya apa? Nah, kita harus menggunakan layout yang lain. Yang ada tulisan fx-nya. Apa itu artinya fx? Fx itu artinya function atau rumus. Kalau ini kita klik, maka akan muncul rumusnya. Y sama dengan 1,00003x ditambah 11,27. Ini adalah rumus umum yang berlaku untuk grafik ini, meskipun ada naik, ada yang beda di atas, ada yang di bawah. Rumus inilah yang biasanya kalian akan diminta mencari ketika kalian melakukan uji coba di laboratorium. Misalkan suhunya dinaikkan, perubahannya bagaimana? Suhunya dinaikkan, perubahannya bagaimana? Kadang-kadang ada naik, kadang-kadang ada turun, tapi secara umum yang berlaku adalah hubungan linear. Cara mencarinya menggunakan quick layout tadi. Ada fungsi fx itu diklik sehingga bisa didapatkan rumusnya. Kalau misalkan kalian disuruh membuat laporan praktikum, maka ini yang diambil. Y sama dengan 1,003x ditambah 11,27. R kuadrat itu apa? R kuadrat itu adalah nilai kesesuaian antara semua data yang kita kumpulkan dengan rumus tersebut. Semakin mendekati 1, semakin baik. Biasanya nilainya ada di 0,99, itu terlalu baik ya, itu biasanya datanya hasil manipulasi. Kalau misalkan 0,8, itu masih cukup baik. Kalian bisa lihat kalau misalkan gambar ini kita kacau gitu ya. Misalkan ini saya kasih 80, maka nilai R-nya juga akan langsung berubah, semakin kecil. Karena ada satu yang mengacau jaraknya. 0,0662, jauh sekali dari angka 1. Kalau misalkan saya kembalikan, maka dia akan kembali seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang nggak paham? Apakah saya menjelaskan terlalu cepat? Ada yang kurang paham fungsinya? Silakan ditanyakan. Paham, Pak. Belum paham gimana, Gus? Gimana ya?
Nggak paham aja, Pak. Nggak paham apa ya. Jadi tadi saya sudah Asing. memberikan alasannya kenapa kita perlu mencari fungsi regresi linear. Yang kedua, saya sudah ajarkan bagaimana caranya kita mendapatkan grafik ini. Di antara dua tadi, dari mana yang tidak paham? Akan saya ulang. Gus? Gus? Fungsi grafik ini tuh buat apa, Pak? Nah, jadi gini ya. Saya ulangi lagi. Kenapa kita perlu grafik seperti ini? Yang namanya ilmu pengetahuan itu adalah bagaimana kita mengambil suatu rumus, suatu model, kita menggambarkan suatu kondisi ke dalam suatu rumus gitu. Misalkan kalian harus mencoba melakukan penambahan konsentrat apa ke dalam cairan apa, kemudian lihat bagaimana perubahannya gitu. Kalau misalkan antara penambahan zat tertentu atau istilahnya kita lakukan treatment tertentu berakibat pada naiknya nilai keluaran secara linear, maka untuk mencari rumusnya, mencari hubungan antara satu parameter dengan parameter yang lain, dalam hal ini jam belajar sebagai input dengan nilai ujian sebagai output, mencarinya adalah dengan regresi linear ini. Kalian bisa tulis macam-macam ya. Kalian bisa bikin tadi kalau misalkan kaitannya misalkan tadi kalau dalam hal ini jam belajar dengan nilai ujian, hubungannya linear. Ada lagi yang kalau misalkan jam olahraga gitu ya, jam olahraga sehari bagaimana, kemudian gimana kondisi kesehatan kalian 1 sampai 100. Ya itu hubungannya juga linear. Komponen elektronik yang dasar umumnya sifatnya linear. Ada yang tahu LDR? Apa itu LDR? Long distance relationship. Bagus kamu bucin, tapi itu yang saya harapkan. Tapi di elektro bukan itu ya. Ada yang tahu LDR di bidang teknik elektro singkatan apa? Jadi, salah satu komponen yang umum digunakan di bidang teknik elektro itu bisa kalian beli di Borma kalau misalkan matahari mulai redup ya, gelap, kemudian lampu langsung otomatis menyala. Itu namanya sensor cahaya. Dalam komponennya namanya LDR, itu singkatan dari Light Dependent Resistor. Light Dependent Resistor, sesuai namanya, dia nilai resistansinya berubah sesuai dengan kondisi cahaya. Kalau misalkan cahayanya terang, resistansinya tinggi. Tidak ada arus mengalir kepada lampu sehingga lampu mati. Ketika cahaya mulai meredup, resistansinya turun. Arus mengalir kepada lampu, lampu menyala. Light dependent resistor itu bekerja dengan konsep linear. Apa yang linear? Linearnya antara intensitas cahaya dengan nilai resistansi. Linearnya positif atau negatif? Positif. Kenapa? Karena kalau intensitas cahaya tinggi di pagi sampai siang sampai sore, nilai resistansinya tinggi. Ketika sudah malam, cahaya matahari sudah tidak ada, maka nilai resistansinya rendah. Arus bisa mengalir kepada lampu, lampu menyala. Ini adalah salah satu contoh hubungan linear positif. Terus kenapa kita butuh tabel seperti ini, grafik seperti ini? Agar kita tahu kondisi kerja dari light dependent resistor tersebut. Dan itulah kenapa kita perlu tahu cara membuat grafiknya. Ada banyak komponen lain di bidang teknik elektro yang bekerja secara linear ya. Ini salah satu contohnya saja. Mungkin nanti kalian akan menemukan di kuliah elektronika dengan Pak Adi atau kuliah sistem kendali dengan Pak Mulki. Seperti itu. Tapi LDR ini adalah salah satu contoh switch otomatis yang biasanya digunakan untuk lampu taman atau lampu rumah gitu ya. Kalau misalkan kalian pergi
kemudian nggak pengen lampunya mati terus. Jadi kalau misalkan mulai gelap agar lampunya nyala sendiri itu pakai LDR ini. Silakan kalian cari di Google tampangnya seperti apa LED tip and resistor ini. Saya dulu termasuk orang yang beruntung waktu SMP pernah praktek untuk membuat sirkuit LDR sendiri. Nah, jadi itulah salah satu fungsinya ya. Kurang lebih kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, good. Thank you, Agus. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang nggak paham? Jadi ingat-ingat ya, cara membuatnya, pilih tabelnya, kemudian habis itu insert chart, pilih yang XY chart. Tadi ada yang bilang pakai line chart, tolong jangan pakai line chart, karena kalau pakai line chart tidak bisa membuat fungsi regresi linearnya. Pilih XY scatter chart, kemudian setelah itu chart layoutnya, pilih yang ada function atau rumus untuk garis regresi linear. Itu adalah cara untuk membuat grafik regresi linear. Ini ada yang praktek? Ada yang coba langsung dipraktekkan untuk membuat seperti ini? Sedang dicoba, Pak. Oke. Ada Pak. Ada yang kesulitan mungkin? Oke, kalau masih mencoba, nanti silakan disampaikan kalau ada kesulitan ya. Nanti saya kirimkan di grup, silakan kalian bandingkan praktek kalian dengan hasil latihan kita hari ini. Nanti kalian praktekkan sendiri di rumah. Mungkin keluar waktu UAS, mungkin enggak. Oh ya, nanti saya akan terangkan soal UAS ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya berlanjut ke pembahasan selanjutnya? Kalau itunya turunin dikit Pak, belum ditulis. Apanya? Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Nanti silahkan dilihat di YouTube seperti biasa. Nanti untuk ganti chart layoutnya, diklik di chartnya, kemudian pilih desain, lalu pilih quick layoutnya ya. Kemudian cari yang ada garisnya atau yang ada rumusnya. Ya, cari yang ada rumusnya lah, layout 9 kalau di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, jangan salah ya, kadang-kadang kemampuan kalian seperti ini itu bisa membedakan, bisa meningkatkan pangkat kalian gitu. Kalau misalkan di kantor atau di tempat kerja, nggak ada yang bisa ngoprek Excel, ya mau nggak mau harus kalian, dan bagus lah. Seperti yang saya bilang, kalau skill jarang itu harganya mahal. Oke, saya lanjutkan. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana mengisi lembar gaji. Ya, ini saya kosongin semua ya. Yang saya masukin rumusnya cuma yang di sebelah kanan, tapi itu juga mungkin bisa saya ubah, nanti bisa kita praktekkan sama-sama. Oke, di sini saya masukkan ada beberapa kondisi yang harus diisi gitu ya. Ada nama di sebelah kiri, kemudian ada status, kemudian ada pangkat, kemudian ada gaji, kemudian ada tunjangan, kemudian ada bonus individu, kemudian dibayarkan atau tidak. Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama utamanya adalah VLOOKUP. Itu kita akan belajar untuk mengisi tabel ini tanpa diisi manual gitu ya. Dan yang kedua, kita akan belajar kondisional. Kalau misalkan ada kondisi tertentu, ada syarat-syarat, ada fungsi yang dijalankan, ada yang tidak. Dan kemudian bagaimana ditambahkan, dikuranginya, seperti itu. Nah, oke. Yang pertama, kalian bisa lihat, anggaplah spreadsheet yang di bawah ini berasal dari file atau dokumen atau database yang berbeda, dan informasinya bisa berubah-ubah. Status karyawan nonaktif untuk Bagas dan Fanta. Pangkat karyawan, ini ada dari database yang lain. Ini ada karyawan, ada pesuruh, ada bos. Kemudian gaji pangkat. Ya, kalau misalkan bos gaji bulannya 50 juta, kalau pesuruh 5 juta, ini bisa beda-beda tergantung pangkatnya.
Kemudian untuk tunjangan pangkat juga beda-beda. Kalau bos 5 juta sebulan, kalau pesuruh 500.000 sebulan. Nah, ini juga ada bonus perorangan. Kalau misalkan mereka istilahnya performance-nya bagus, dikasih bonus yang baik dan yang lain-lain. Ini adalah tabel referensi kita gitu. Gimana caranya kita mengisi lembar isian, Pak? Harus ngisi satu-satu? Oh, jangan. Itu nggak praktis. Sama seperti yang saya ajarkan minggu lalu di Microsoft Word. Salah satu konsep utama yang harus kita utamakan itu adalah otomatisasi. Gimana caranya agar kalian tidak perlu input satu-satu. Dan tentu saja input satu-satu itu selain melelahkan juga kalau kalian udah keburu bete atau ngantuk gitu ya, itu bisa salah ngisi. Nah, tujuan kita adalah untuk meminimalisasikan itu gitu. Nah, oke. Sekarang bagaimana cara kita mengisi status dan pangkat untuk nama-nama ini? Yang akan kita gunakan adalah fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP itu seru. Fungsi VLOOKUP itu sangat bermanfaat. Tapi fungsi VLOOKUP itu susah dipahami dan juga membingungkan. Itulah kenapa hari ini kita belajar VLOOKUP gitu ya. Nanti kalau kalian lupa bisa nonton YouTube-nya lagi atau bisa cari di YouTube. Banyak yang ngajarin lah, santai. Nah, bagaimana cara kita menggunakan VLOOKUP? Kita menulis dulu VLOOKUP seperti ini. Masukkan tanda kurungnya sehingga muncul apa yang mau dicari. Lookup value, itu yang harus diisi pertama. Kita mengacu kepada nama, karena itu yang akan menjadi kunci referensi. Nah, setelah itu tabel array. Tabel array itu apa? Tabel array itu adalah tabel yang ingin kita cari. Kita cari nilainya dari sana. Dalam hal ini ada di spreadsheet selanjutnya. Nama dan status. Saya pilih seperti ini. Kalau sudah di-enter. Nah, jangan di-enter dulu ya, itu salah. Kalau sudah, PJ koma untuk mengacu kepada kolom index number dari tabel yang ini tadi, kolom berapa yang mau kita ambil jawabannya? Kolom itu dari kiri ke kanan, kita masukkan angka 2. Habis itu ada range lookup. Kita masukkan false karena yang kita cari adalah kecocokan sempurna. Kalau nggak cocok, nggak ada nilainya. Kalau sudah, kita kasih tanda kurung, kemudian kita enter. Nanti akan muncul status otomatis untuk si Andre. Sama seperti fungsi lain di Microsoft Excel, kalau kita double klik di pojok kanan bawah, ini langsung digandakan ke bawah. Nah, tapi ada masalah ya di sini. Kalau misalkan kita perhatikan, A2 untuk Andre. Kita lihat Bagas, A3 untuk Bagas. Oke, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah pada tabel referensi yang di belakang, dia juga bergeser. A1 sampai B9, bawahnya A2 sampai B10, A3 sampai B11, sampai si Helmi ini, A8 sampai B16. Ini semuanya bisa muncul karena istilahnya ini masih tercakup dalam tabel referensi yang di belakang. Coba misalkan ini saya hapus ya, agar kelihatan bedanya. Ya, ini kolomnya dihapus saja. Ya, tapi nggak ada juga. Gimana biar kelihatan bedanya ya? Ya, untuk saat ini tidak bisa saya contohkan, tapi agar tabel referensi yang belakang ini tidak berubah, kita harus memasukkan absolute reference atau referensi absolut dalam bentuk dikasih tanda dolar di sini ya. Dolar A, dolar 1, dolar B, dolar 9. Efeknya apa? Sehingga kalau ini di double klik ke bawah, coba kalian lihat, meskipun yang di depannya berubah, A2, A3, A4, tabel referensi di belakang, status karyawan A1 sampai B9 itu tidak berubah. Tetap A1 sampai B9. Referensinya tidak berubah. Itu yang akan menjadi SOP wajib kalau kalian menggunakan fungsi VLOOKUP. Hal yang sama bisa kalian replikasi pada bagian pangkat. Kalian ingin tahu pangkat dari masing-masing karyawan ini apa, tapi kalian males ngisi satu-satu,
tinggal isi VLOOKUP, kemudian yang dilihat adalah nama, diklik saja di bagian Andre. Kemudian untuk referensinya, table array, kita pilih pangkat karyawan di blok. Jangan lupa dikasih tanda dolar. Dolar A, dolar 1, dolar B, dolar 9. Kalau misalkan suatu hari kalian menemukan masalah dengan VLOOKUP, ini bisa jadi salah satu penyebab utamanya. Lupa tanda dolar. Ingat-ingat saja. Kolom indeksnya kolom berapa? Jawabannya ada di kolom 2. Pangkatnya apa? Dan kemudian kita mencari exact match. Karena itu kita masukkan false. Akan muncul di sini, Andri adalah karyawan. Dah. Jadi kita sekarang tahu untuk masing-masing orang ini statusnya bagaimana, pangkatnya apa, dan sekarang gajinya bagaimana. Gaji, coba kita lihat folder gaji berdasarkan pangkat. Yang menjadi referensi adalah pangkatnya. Dan gajinya berbeda berdasarkan pangkat. Karena itu kita di sini masukkan VLOOKUP. Yang kita lihat adalah pangkatnya. Kemudian yang menjadi referensi adalah gaji berdasarkan pangkat, kita blok. Jangan lupa kasih tanda dolar, ini penting. Nah, kayaknya ini bisa kalau saya kasih contoh apa yang terjadi kalau kita nggak pakai tanda dolar ya. Oke, mari kita coba dulu. Nah, false-nya belum. Kolom index number-nya 2, range lookup-nya false. Nah, kalau misalkan kita tidak masukkan tanda dolar, maka ini akan muncul NA. Bawah-bawahnya ini akan NA. Kenapa? Karena referensinya hanya 3 baris. Referensinya hanya 3 baris, bos, karyawan, dan pesuruh. Kalau misalkan dia geser ke bawah, otomatis yang namanya sel itu akan bertambah. C3, C4, C5. Begitu juga referensinya ya, A1B4, A2B5, A3B6. Padahal referensi itu tidak boleh berubah. Agar referensinya tidak berubah, ini kita tambahkan dolar di sini. Kalau sudah, kita copy ke bawah. Jadi apa sekarang? Plok, plok, plok. Seperti itu. Tidak usah diisi satu-satu. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan atau tidak di sini? Apakah saya terlalu cepat? Ada yang kurang dipahami? Dolar A1 B9 itu gimana Pak? Gimana? Kan tadi ada dolar, terus Ya. A1 B9. Ya, benar. Diisinya dolar A, dolar 1 dengan dolar B, dolar 9. Itu berarti, Nah itu ya, gimana? rumus apa baku Pak atau gimana Pak itu teh? Nah, jadi begini. Di dalam Microsoft Excel itu ada yang namanya referensi apa itu? Relatif atau relative reference, dan ada referensi absolut. Referensi relatif itu terjadi ketika kita masukkan A3. Kalian masukkan A3 di sini, kalian copy otomatis ke bawah, A3 berubah jadi A4, A5, A6, A7, A8. Defaultnya ketika kita menuliskan suatu fungsi yang berisi suatu sel, maka ketika kita copy fungsinya ke bawah, selnya juga akan bertambah ke bawah. Kenapa kita masukkan tanda dolar? Jadi tanda dolar ini tergantung kalian taruh di depan kolom atau di depan baris, itu efeknya akan beda.